Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Dimasutio, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 1D. Saya di sini akan menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen pendidikan Pancasila untuk berdiskusi dengan teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan ketersediaannya membantu tugas saya. Terus untuk pembahasan, saya akan membahas tentang integrasi nasional. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu integrasi nasional? Yang tadi waktu Persatukan, menggabungkan. Jadi integrasi nasional itu secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi atau integration dalam bahasa Inggris berarti kesempurnaan atau keseluruhan, sedangkan nation dapat diartikan sebagai bangsa. Jadi integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jadi integrasi nasional itu mempersatukan. Kan kita tanya di Indonesia tuh banyak suku bangsa, agama, ras, kebudayaan. Jadi integrasi nasional itu berfungsi untuk menyatukan semuanya itu. Terus dilanjut ya. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional adalah koalisi atau persatuan wilayah atau daerah yang menjadi bagian dari negara berdaulat. Konsep integrasi nasional terbagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, konsep integrasi nasional yaitu mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia dengan rakyat dengan pemerintahan. Jadi secara vertikal itu kan pemerintahan tuh pasti lebih atas ya dari masyarakat biasa. Nah, integrasi nasional itu berkonsep untuk menyatukan perbedaan. Kalau di India itu kasta ya, jadi melihat kasta, jadi nggak ada itu kata kasta, jadi semuanya itu sama. Terus untuk secara horizontal, bagaimana menyatukan rakyat Indonesia dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Kemajemukan itu keberagaman ya, pasti sudah mempelajari lah. Jadi keberagaman tersebut ingin disatupadukan melalui integritas nasional. Lanjutnya. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional ada 3. Yang pertama faktor pendorong, yang kedua faktor penghambat, dan yang ketiga faktor pendukung. Faktor pendorong diantaranya adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. Jadi Indonesia itu kan sejarahnya itu dijajahnya itu lama. Nah, jadi integrasi nasional itu muncul karena adanya rasa senasib. Pas dulu sejarah, jadi senasibnya itu gimana sih, dijajah itu gak mau gitu. Dijajah itu cukup menyakitkan ya. Terus yang kedua ada faktor adanya ideologi nasional, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu, dan adanya ancaman dari luar. Jadi Indonesia itu memunculkan integrasi nasional supaya ancaman dari luar itu tidak masuk sembarangan gitu ya. Terus yang kedua ada faktor pendukung. Faktor pendukung yaitu penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila, dan yang terakhir adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Terus yang terakhir ada faktor penghambat. Faktor penghambat integrasi nasional meliputi kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya toleransi antara diri masing-masing sebagai rakyat Indonesia, dan kurangnya penghargaan terhadap kemajuan, terus adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan, dan tidak kemerataan pembangunan. Kemerataan pembangunan itu cukup berpengaruh ya untuk integrasi nasional, karena kan yang di kota itu terlihat lebih makmur dari yang di desa. Nah, itu jadi faktor penghambat untuk integrasi nasional. Untuk pembahasan mungkin cukup sekian. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Udah.
terima kasih untuk waktunya dan mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, terutama kalian kan yang masih maksudnya kita sama-sama belajar gitu ya. Tapi mudah-mudahan untuk jenjang kalian nanti pas ada pelajarannya mudah-mudahan masih ingat, terus bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.